Terkait permohonan maaf dari personel band Pospang Sukatani hingga penarikan lagu bayar dari seluruh platform musik digital, Polda Jawa Tengah menyatakan pertemuannya dengan personel Sukatani hanya meminta klarifikasi dan tidak anti kritik. Tentunya terkait hal ini saya akan berbicara dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Namun perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami belum bisa terhubung dengan beliau. Namun juga begitu kami juga terhubung dengan anggota Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warsim yang sudah bersama kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Apa kabar nih Pak Yusuf? Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini langsung saja, ini terkait dengan peristiwa yang dialami oleh grup band Sukatani ini. Ketika lagu ini viral, lalu didatangi oleh pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi yang berujung permintaan maaf dan juga penarikan lagu tersebut. Bagaimana respon Anda? Ya, pertama tentu kebebasan berekspresi itu sebagaimana kita tahu dan itu pasti juga dijunjung tinggi oleh Polri, itu dijamin oleh konstitusi. Nah, itu yang paling utama. Yang kedua, kaitannya dengan lagu Sukatani ini, dalam pantauan kami ada penjelasan yang sudah cukup terang bahwa memang ada pihak dari kepolisian Jawa Tengah bertemu dengan mendatangi atau menemui Sukatani dalam rangka untuk meminta klarifikasi. Ini disampaikan begitu jelas sebenarnya dari apa yang dijelaskan oleh Polda Jateng. Kita tangkap juga tetap menghargai apa yang dimaksud di dalam lagu Sukatani itu. Ketika itu merupakan kritik, nah itu juga disampaikan bahwa Polri memang selama ini sebagaimana kita tahu juga terbuka kepada kritik. Di samping itu ada juga kan dalam pantauan Kompolnas dari pihak Sukatani menyampaikan permohonan maaf, bahwa permohonan maaf itu kita garis bawahi tidak di bawah tekanan. Di sisi lain ada dari elemen masyarakat, misalnya YLBHI, melihat ada sesuatu yang itu masih perlu mendapatkan penjelasan dan klarifikasi yang itu jangan sampai ada semacam tekanan-tekanan terhadap kebebasan berekspresi terhadap Sukatani. Itu juga kita pahami. Dalam perkembangannya kami pantau ternyata juga pihak Bid Propam Polda Metro Jaya ternyata melakukan pemeriksaan terhadap personil di cyber yang itu meminta klarifikasi ke pihak Sukatani, apakah ada hal-hal yang tidak profesional, tidak proporsional, dan unprocedural. Saya kira kami sebagai pengawas itu baik yang memang harus dilakukan oleh Propam untuk memastikan profesionalisme, sehingga yang menjadi kekhawatiran sebagian elemen masyarakat yang itu dikhawatirkan ada tekanan, bahkan barangkali bisa menjurus yang itu bisa menghambat kebebasan berekspresi. Saya kira itu akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut karena dari pihak Propam Polda Jawa Tengah sudah sangat responsif. Di cyber personilnya yang itu bertemu Sukatani dalam rangka meminta klarifikasi sebagaimana sebenarnya yang dimaksud lagu itu, untuk memastikan apakah mereka ada sesuatu yang tidak profesional. Saya kira ini kita dorong dan ini kita nanti bagaimana penjelasan selanjutnya kami akan pantau. Tapi sudah ada hasilnya Pak dengan pemanggilan pihak kepolisian yang mendatangi langsung grup band dari Sukatani tersebut? Sejauh ini masih dalam proses di Propam, jadi sama-sama kita tunggu. Kami pastikan Kompolnas sebagai pengawas akan memberikan atensi dan memantau ini karena ada elemen masyarakat yang mengkhawatirkan ada semacam dugaan tekanan-tekanan yang itu bisa mengandung apakah itu dugaan intimidasi atau menghambat untuk berekspresi, sementara Polri sendiri sebagaimana kita tahu sangat terbuka kepada kritik. Itu yang akan kita pantau bagaimana nanti hasilnya.
Tapi memang prosedurnya seperti itu, Pak. Ketika memang ada ya seperti kejadian yang dialami oleh Ben Sukatani ini, ketika ada ada sesuatu yang menyangkut institusi Polri langsung didatangi untuk dimintai klarifikasi. Apakah itu bagian dari SOP dari pihak kepolisian, Pak? Ya, jadi ini kan bermula dari viral ya. Kalau kami memantaunya bermula dari viral yang diduga melakukan permintaan klarifikasi secara langsung ke pihak Sukatani itu kan dari Direktorat Cyber. Artinya kan ada hal yang viral yang itu kaitannya dengan cyber, sehingga perlu mendapatkan sesuatu informasi yang jelas apakah ini benar, setidaknya begitu. Nah, kalau itu dalam rangka memastikan apakah yang viral ini benar, memang seperti ini, barangkali seperti itu masih kita bisa pahami. Hanya itu permintaan klarifikasi itu yang penting kan dilakukan secara profesional. Artinya itu bukan sesuatu yang sifatnya reaktif, ada sesuatu yang seolah-olah mengganggu institusi. Kami kira itu yang akan kita pastikan yang menjadi alasan mengapa dilakukan permintaan klarifikasi. Tapi sementara yang bisa kami duga tentu karena dia viral, yang itu dilakukan oleh personil di cyber, karena dia viral itu kaitannya dengan cyber, ingin memastikan kebenaran atas yang viral itu sepertinya seperti itu. Oke, baik. Pak Yusuf, di warganet sendiri, di sosial media tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra terkait hal ini. Ada yang mengatakan bahwa ini hanya oknum saja begitu, yang ditujukan kepada oknum. Sementara di sisi lain, banyak juga polisi yang betul-betul berjiwa satria, yang benar-benar menolong masyarakat begitu. Tetapi kalau dari segi Kompolnas sendiri sebagai pengawas kepolisian, sebenarnya seperti apa di lapangan? Apakah kata-kata dalam lirik tersebut sangat mencitrakan pihak kepolisian atau justru ini hanya kritik yang sebenarnya untuk membangun pihak kepolisian sendiri? Yang pasti di dalamnya ada kritikan. Nah, hanya kritikannya tentu untuk bisa memahami secara komprehensif kan perlu oleh yang memang berkompeten melihat itu. Gitu. Tapi kami secara umum apa yang kita pantau dalam lirik lagu itu ya memang kritikan, dan itu sebuah tantangan yang itu tentu ketika ada sesuatu yang sifatnya negatif dengan kata-kata bayar, tentu yang dimaksud sepatutnya itu adalah oknum. Nah, oknum yang ada di kepolisian tidak bisa mengeneralisasi bahwa itulah institusi Polri. Nah, ketika itu adalah oknum, itu adalah sebuah kritikan bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi dan pembenahan, mencegah adanya oknum-oknum yang dimaksud di dalam lirik lagu itu. Nah, itu yang kita pahami secara umum, itu adalah kritikan, dan dari pihak Polri sendiri sudah cukup memahami. Bagaimana selanjutnya yang kita pastikan adalah soal meminta klarifikasinya itu yang paling penting. Apakah ada hal-hal yang itu tidak profesional, tidak proporsional, dan unprocedural. Ke depan tentu kita tetap memastikan bahwa personil yang melakukan tugas ketika ada hal-hal yang perlu dimintakan klarifikasi, namanya kan klarifikasi kan untuk memastikan ini benar atau tidak. Itu tetap bertugas secara profesional, proporsional, dan prosedural, jauh daripada sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang berlebihan, karena itu bisa masuk ke dalam situasi untuk dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Pak Yusuf, singkat saja terakhir, saya penasaran dengan lagu ini kan sudah ditarik begitu ya, sudah di take down sama pemilik lagunya. Nah, dari Kompolnas sendiri bagaimana? Apakah ini sebaiknya memang di take down saja atau justru ya karena ini sebagai kritik dan pihak kepolisian juga tidak anti kritik, apakah lagu ini sebaiknya ya tetap
tetap beredar saja begitu. Bagaimana, Pak Yusuf? Sekali lagi, kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi dan kami pastikan Polri cukup memahami dan menjunjung itu. Hanya soal teknik itu kan dikembalikan kepada Sukatani karena yang melakukan itu kan dari pihak Sukatani dengan kesadarannya. Tentu itu sekali lagi kita kembalikan kepada pihak Sukatani. Hanya untuk selanjutnya bagaimana Sukatani berekspresi tentu dipastikan sebagaimana yang saya katakan tadi, konstitusi, undang-undang menjamin kebebasan ekspresi dan itu yang sudah dipahami oleh Polri sehingga ke depan juga hal-hal yang demikian tidak terjadi kesalahpahaman, memastikan bahwa kebebasan ekspresi itu tidak terhalang-halangi atau dihambat. Baik, Pak Yusuf Warshim, anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, terima kasih sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat.